Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, Forum Birokrat Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bang Adi Asbar, Bang juga ya, Bang atau udah? Udah ya, Bang udah Mas juga itu ya. Dan hari ini kita menghadiri undangan dari abang kita juga, Bang Dedi, yang tadi telah menyampaikan prasarannya. Bapak dan Ibu semuanya yang semuanya saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak perlu dikeraskan karena lalu lintasnya kenceng juga ya, gitu ya. Tapi kedengaran ya suara ya. Ada yang bercadar nggak di sini? Ada yang celananya cingkrang nggak? Sebab sudah ada akun yang dibuat oleh Kominfo dan Kemenpan RB untuk melaporkan kalau ada indikasi radikalisme. Ya. Kalau ini tidak ada semuanya, berarti memang acara yang dikelola oleh Pak Andi Asbar, yang dikelola oleh Bang Dedi, yang dikelola oleh Pak Hidayat, yang dikelola PKS, memang tidak ada radikalismenya. Karena memang kita tidak pernah mengajarkan radikalisme dalam makna yang negatif, gitu ya. Jadi ini saya mulai karena kan ya belum apa-apa kan Pak Jokowi waktu bikin kabinetnya kan udah langsung tuh perintah kepada Menteri Pertahanan, radikalisme lawan. Perintah pada Menteri Dalam Negeri, radikalisme lawan. Perintah Menteri Agama, radikalisme lawan. Seolah-olah bahaya besar atas Indonesia ini adalah radikalisme. Padahal beliau juga belum sepakat tuh radikalisme itu apa gitu ya. Sampai kemudian mungkin karena pusing sendiri akhirnya Pak Jokowi minta untuk dirubah itu, jangan pakai istilah radikalisme, pakai istilah manipulasi agama. Lah manipulasi agama itu apa? Nggak ada juga penjelasannya. Kalau kita yang suka ngaji malah ketemu itu. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, manipulasi agama itu barangkali seperti yang ada dalam surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lilladzina hum an sholatin sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi orang yang mendustakan agama, memanipulasi agama adalah orang yang tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli dengan kaum du'afa, anak-anak orang tua, orang miskin. Dan bahkan orang yang sholat sih, tapi sholatnya adalah riya, bahasa politiknya pencitraan. Nah, jangan-jangan kalau ya selain pencitraan malah termasuk manipulator agama, radikalis itu. Nah, bagaimana dong? Kalau dalam kode hadis, manipulasi agama itu juga bisa kita lihat dalam ciri-ciri orang munafik. Ya kan? Ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang yang munafik adalah orang yang mendustakan agama karena kalau dia ngomong bohong, kalau dia berjanji tidak ditepati, dusta. Kalau dia diberi amanat malah khianat. Itulah pendusta agama. Jadi kalau ada yang janji-janji muluk-muluk sampai meroket segala macam, tapi kemudian tidak melaksanakan, jangan-jangan malah ini yang radikalis karena manipulasi agama. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa isu itu dikembangkan sedemikian rupa, tapi kita Partai Keadilan Sejahtera dan umat Islam dan para pihak yang kemudian selama ini sudah aktif memakmurkan masjid, aktif dalam taklim, dalam pengajian, aktif kegiatan partai politik, dan memang bukan radikalis, tidak perlu kemudian merasa tertuduh, karena memang kita bukan itu kok. Dan karenanya jangan merasa kemudian takut untuk aktivitas ke masjid, takut ceramah, takut mengkritisi, memberikan masukan. Enggak, lakukan aja. Bahkan dilakukan dengan cara-cara yang dalam tanda kutip betul-betul jujur, fakta, faktual, sehingga dengan cara itu maka kita bisa dengan demokrasi itu meningkatkan kualitas kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada Bang Dedi, Bang Adi yang telah menyelenggarakan acara ini, dan saya kira ini sebenarnya hasanah. Periode-periode yang lalu kita ingin menyelenggarakan kegiatan bareng DPR, DPRD susahnya.
sedemikian rupa gitu ya. Mungkin ya jawabannya terlihat sekarang kan. Tapi kemudian sekarang alhamdulillah insya Allah mulai periode ini akan ada kerjasama yang baik antara DPR, DPRD dengan struktur, dengan Bapak dan Ibu semuanya, supaya kita bisa memaksimalkan potensi dan amanah yang telah diberikan kepada kami melalui Bapak dan Ibu semuanya, melalui Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya harus sampaikan juga khairan karena ini ada pertemuan pertama setelah pemilu juga. Ya, setelah pemilu kita ketemu lagi sekarang ini, dan setelah maksud saya setelah kemudian dilakukan pelantikan anggota DPR baru kali ini saya bisa ketemu, karena kalau di DPR pusat nanti resesnya baru akan ada di pertengahan Desember, tanggal 13 Desember baru akan ada reses, dan nanti kami akan ketemu lagi, dan tentu juga kami akan undang Bang Dedi dan kawan-kawan dari DPRD untuk hadir juga dalam proses kita, karena memang anggota DPR seperti yang tadi telah disampaikan sama juga dengan anggota DPRD, kita mempunyai 3 tugas utama, yaitu membuat legislasi, undang-undang, kemudian mengawasi pemerintah, dalam konteks ini peran controlling, dan juga membuat anggaran budgeting. Tapi juga ada peran yang lain yang sangat pentingnya, yaitu peran advokasi dan supervisi. Advokasi terhadap kepentingan masyarakat, supervisi terhadap apa yang telah diusulkan. Karenanya ketika kemarin saya hadir dalam rapat kerja pertama dengan Menteri Agama, karena saya diamanahkan di Komisi 8. Saya sampaikan dalam Twitter saya, bagi warga yang menginginkan untuk menyalurkan aspirasinya untuk disampaikan kepada Menteri Agama, silahkan sampaikan. Wah, muncul itu ratusan ribu aspirasi yang disampaikan. Tapi intinya diantaranya mereka menyampaikan agar Pak Menteri Agama lebih hati-hati kalau ngomong tentang radikalisme. Pak Jokowi aja berubah. Dan akhirnya beliau di dalam rapat itu beliau minta maaf karena kegaduhan yang telah tercipta akibat dari istilah radikalisme itu. Dalam pertemuan itu juga saya sampaikan bahwa Pak Menteri hendaknya Bapak itu ingat dengan sababun nuzul, sababul urut, mengapa Kementerian Agama dibuat. Kementerian Agama itu dibikin tahun 46, tanggal 3 Januari tahun 46. Dibuat karena pemerintah tidak dalam posisi ingin memojokkan umat Islam, tidak dalam posisi untuk mencuri dari umat Islam, tidak dalam posisi untuk membuat umat Islam menjadi susah, resah. Enggak, justru dalam posisi menghormati dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap umat Islam. Mengapa? Karena umat Islam sudah mau berkorban demi terjaganya kesatuan nasional, terjaganya NKRI, terjaganya kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan hari Jumat jam 10 pagi tanggal 9 Ramadan tahun 1364 bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45, agar proklamasi yang baru berumur belum sampai sehari ini agar tetap terjaga, karena sore harinya ada pihak yang sudah ngancam. Ancamannya serius. Kalau Pancasila, sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta yang bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kalau 7 kata kewajiban melaksanakan syariat Islam ini tidak dihapus, kata mereka, karena ini adalah orang non-muslim dari Indonesia Timur, kalau 7 kata ini tidak dihapus, kami bukan bagian dari Indonesia, kami akan keluar dan tidak mau bergabung dengan Indonesia. Coba, serius nggak itu ancaman? Serius, baru dimerdekakan ibaratnya baru ijab kabul nikah, belum sampai hari besoknya udah talak, udah bubar, udah cerai. Apa kata dunia gitu kan? Nah, kondisi yang sangat serius ini oleh Bung Hatta kemudian disampaikan kepada 4 tokoh umat Islam. Ada yang dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, dari Partai Islam Indonesia Mr. Kasman Singondi Mejo, dari Indonesia Barat Mr. Tauku Muhammad Hasan. Mereka disampaikan ini ada masa serius, kita harus cari solusinya. Dan orang 4 tokoh umat Islam ini sepakat untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, menyelamatkan proklamasi Indonesia. Jangan sampai Indonesia pecah. Dan agaknya itu mereka lakukan karena guyonannya gitu ya. Di antara mereka nggak ada yang dari Betawi. Betawi barangkali pakai mata Betawi. Mata Betawi itu kan ada ungkapan ya, lu jual gua beli. Ya. Lu jual gua beli. Emang siapa lu? Ancam-ancam.
Emang gue pikirin, nah, lihat tuh lo jual gue beli. Atau apalagi katanya orang Jakarta sekarang udah pada tajir-tajir nih. Jadi bukan hanya gua beli, gua borong, lo jual gua borong. Mungkin diancam balik. Emang siapa lo? Kalau itu 7 kata sampai dihapus, kami umat Islam tidak mau masuk ke Indonesia. Jadi apa Indonesia? Bubar. Padahal kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa ini adalah bukan untuk bubar, untuk merdeka, dan merdeka untuk kemudian menyatu menjadi bangsa yang besar. Karenanya mereka menerima aspirasi itu dan menerima perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dengan sebuah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah akidah tauhid. Karena yang Maha Esa kan yang Maha Satu, ya kan? Satu itu artinya apa? Tauhid. Nah, diterimalah itu. Dan selamatlah Indonesia, nggak jadi pecah, nggak jadi berantakan, tetap menjadi satu NKRI kita. Nah, karena jasa umat Islam inilah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden menyetujui untuk dibuatnya Kementerian Agama. Jadi saya bilang beberapa menteri, Pak Menteri, Kementerian Agama ini tidak dibuat untuk misahin umat Islam. Ini dibuat justru karena negara mengapresiasi, memberikan penghargaan yang tulus atas pengorbanan dan jasa daripada umat Islam. Alhamdulillah ya, kemarin itu menjadi keputusan dalam rapat bahwa segala keputusan Kementerian Agama harus merujuk kepada sebab mengapa Kementerian Agama ini dibuat, yaitu karenanya jangan sampai menyusahkan umat Islam. Begitulah bagian dari yang kita kerjakan, Bapak dan Ibu hormati. Kita di DPR menerima aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana juga di DPRD. Kami di PKS mempunyai yang kami sebut sebagai hari aspirasi. Setiap hari Selasa, ini sudah berlaku semenjak 1 periode kemarin. Jadi setiap hari Selasa boleh ke kami di DPR Pusat kalau itu urusan tingkat nasional, boleh juga ke DPRD DKI kalau urusan DKI. Sampaikan saja nanti ya, boleh melalui DPRan, DPD atau DPC gitu ya. Sampaikan permintaan untuk ketemu supaya nanti diketemukan dengan yang sesuai. Misalnya ini urusan terkait dengan tadi pembangunan infrastruktur Jakarta, ya berarti dengan komisinya Bang Dedi. Tapi mungkin nanti yang lain terkait dengan masalah yang lain, atau kalau dia ke DG Pusat misalnya, saya di Komisi 8, kalau urusan tentang masalah agama, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, banjir dan sebagainya, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu kami akan menghandle secara langsung. Masalah haji kami akan menghandle. Tapi mungkin saja aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya tidak terkait dengan ini. Misalnya terkait dengan masalah Kementerian Dalam Negeri. Ini kan ada isu tentang pemilihan kepala daerah dirubah, tidak lagi langsung tapi oleh DPRD saja. Bapak Ibu sekalian, akan ada aspirasi tentang hal itu, misalnya setuju atau tidak setuju yang disampaikan, kami akan bawa kepada kawan-kawan kami di Komisi 2. Itu di situ ada Pak Mardani Alisera dan kawan-kawan. Nanti akan kami undang. Kalau misalnya terkait dengan masalah hukum, ada ketidakadilan hukum misalnya seperti yang kemarin terjadi di Depok gitu ya, yang korban daripada first travel lebih dari 800 miliar ya, itu jamaah berpuluh ribu mereka mengumpulkan duitnya dan kalau mereka bayar kemudian terjadilah masalah. Bahkan wajarnya ini harta daripada first travel itu kan disita untuk kemudian dilelang, untuk kemudian uangnya dikembalikan kepada para korban, para jemaah. Enggak, diputusannya dikembalikannya ke negara. Nah, emang negara bayar apaan? Nah, jadi kalau ada aspirasi kayak begini, boleh ke kami di DPR Pusat. Itu nanti akan kami salurkan, kami ajak kawan dari Komisi 3. Di situ misalnya ada Habib Abu Bakar Habsyi. Kenapa Habib Abu Bakar Habsyi? Ya, beliau yang lucu itu kan. Yang selalu gembira. Dan demikian, jadi silakan saja, nanti dengan surat itu kami akan tahu ini yang diizinkan komisi berapa, sehingga nanti akan kami pertemukan dengan komisi yang terkait. Nah, dengan cara itu loh, yang hormati, demokrasi memberi ruang kepada Bapak Ibu semuanya, kepada kita semuanya untuk ikut mengkoreksi kalau ada yang salah di negeri ini, untuk memperbaiki kalau ada yang tidak benar, bahkan untuk memberikan masukan supaya Indonesia menjadi lebih baik, supaya umat bisa menjadi lebih diperjuangkan lebih baik. Itulah secara prinsip yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kami sekali terima kasih.
Tapi memang ini juga harus disampaikan bahwa memang kalau di DPRD kita jadi penguasa dalam tanda kutip gitu ya, karena Pak Anies Baswedan dimenangkan oleh kita semuanya. Kalau di DPR pusat kita PKS menjadi oposisi, dan kemarin ditegaskan kembali dalam Majelis Syuro dan Munas Rakernas Partai Keadilan Sejahtera bahwa PKS mengambil sikap oposisi. Oposisi maksudnya adalah kita sekalipun diajak ketemu dan diajak bergabung, kami memilih untuk tidak bergabung. Kami memilih berada di luar kabinet. So kalau kemudian semuanya bergabung ke sana, demokrasi itu menghendaki adanya check and balance. Check and balance artinya ada saling mengawasi, saling mengingatkan. Dan kalau semuanya masuk ke sana, siapa yang mengawasi? Gitu kan? Belum lagi kemudian kaitannya dengan Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya nih, kira-kira maunya PKS masuk ke kabinet jadi menteri atau di luar saja? Nah, iya kan? Itulah yang kami tangkap. Jadi kami menangkap aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya, dan karenanya sesuai dengan aspirasi Bapak dan Ibu semuanya, kami PKS berada di luar kabinet. Dan karenanya kami mengkritik keras, termasuk misalnya tentang BPJS. Kritik PKS sangat keras terhadap masalah BPJS ini. Sampai Bu Neti, anggota DPR yang istrinya Pak Aher, beliau menyampaikan, Pak Presiden, Pak Menteri, itu rakyat. Lah kok dinaikkan, kan sekarang mau dinaikkan nih iuran BPJS, dinaikkan, nggak dinaikkan saja, diperos itu rakyat. Yang kemarin saja mereka nunggak, apalagi dinaikkan, kapan bayarnya? Itu rakyat kalau diperos, yang keluar bukan lagi air mata maupun keringat, yang keluar adalah darah. Nggak bisa lagi rakyat, daya beli mereka sangat menurun, PHK ada di mana-mana. Nah lucu lagi, hari kemarin kita baca peraturan dari pihak BPJS bahwa bayi yang baru lahir harus didaftarkan sebagai calon, sebagai peserta BPJS. Dalam 80 hari kalau tidak didaftarkan, maka dia akan terkena sanksi macam-macam. Ya Allah, ini bayi saja sudah diteror oleh BPJS. Kami menolak dengan sangat keras, karena permasalahannya bukan saja terkait dengan bayaran daripada iuran daripada warga, tapi juga pengelolaan dari BPJS itu sendiri harus dilakukan koreksi. Mohon maaf, masuk dalam kondisi semacam ini kemudian muncul wacana terhadap tunjangan pimpinan BPJS dinaikkan 200 juta, naik lagi lah. Bagaimana ceritanya? Kami berada di garda terdepan untuk menolak hal semacam ini. Kami juga sudah menolak untuk tadi pemilihan kepala daerah dirubah dari rakyat ke DPRD, kita tolak. Nanti anggota rakyat kita cuma nonton aja tuh. Rakyat tidak bisa memberikan aspirasinya untuk siapa yang terbaik menjadi pimpinan daerah. Kita PKS menolak wacana untuk merubah kedaulatan rakyat yang tadinya rakyat memilih secara langsung menjadi diberikan kepada anggota DPRD. Banyak sekali yang perlu terus selalu kita suarakan. Kami akan semakin dikuatkan kalau Bapak dan Ibu semuanya misalnya menyampaikan aspirasinya, datang ke DPR, datang ke DPRD. Jadi yang kami suarakan itu bukan hanya maunya anggota DPR atau maunya anggota DPRD. Kami menyuarakan apa yang maunya rakyat. Kalau ditanya Bapak dan Ibu sekalian, setuju nggak iuran BPJS dinaikkan? Nggak setuju. Ya, jadi yang kami suarakan adalah suara rakyat. Kami tidak sendirian, kami tidak oposisi sendirian, kami bersama dengan rakyat. Tadi misalnya tentang pemilihan kepala daerah, Bapak dan Ibu sekalian setuju nggak kalau kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota tidak lagi dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota DPRD? Setuju atau tidak? Tidak. Terima kasih. Jadi kami dengan suara semacam ini, ya kalau kami debat di DPR, kami akan mengatakan kami mewakili rakyat. Kalau mereka mengatakan rakyat yang mana, ini rakyat yang konkret. Kadang-kadang kan mereka bilang itu rakyat yang mana, gitu. Ya. Sesungguhnya kami juga bisa menjawab balik, yang Anda wakili rakyat yang mana, gitu kan? Karena kalau dibuat survei, saya yakin sih lebih dari 90% rakyat Indonesia menolak dua ide itu. Nah, sekali lagi saya mengatakan kalau rakyat banyak menyuarakan semacam ini, ketika kami nanti berdebat di DPR, posisi kami juga menjadi semakin terkuatkan. Apalagi dengan dua Bapak Ibu semuanya, sekalipun kami sedikit, dalam artian, di satu pihak kami bersyukur bahwa untuk Jakarta, DPRD kita juga naik jumlahnya dari 11 menjadi 16, naik hampir 40% kenaikannya begitu ya. Di Jakarta kami di DPR juga naik, alhamdulillah.
Dari Jakarta itu dulu dari 3 anggota sekarang menjadi 5. Jakarta Selatan, Pusat dan Luar Negeri dulu 1 menjadi 2, naiknya 100%. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih, itu pasti karena pilihan Bapak dan Ibu sekalian. Pasti kerja keras daripada rekan-rekan di DPRA, di DPC, rekan-rekan kader semuanya, dan kemudian menghadirkan itu. Hanya saja ketika nanti akan menghadirkan keputusan, kalau debat insya Allah kita tidak kalah kalau hanya debat. Tapi kalau kemudian voting, nah ini urusannya. Voting itu babnya adalah banyak-banyakan suara. Karenanya kalau kami diinginkan untuk menang, baik dalam konteks debat maupun dalam voting, maka pemilih yang akan datang, ya jangan hanya kasih PKS 2 kursi di DPR Pusat atau 3 kursi di Jakarta Selatan. Nanti ya, tapi juga jangan terlalu banyak, nggak enak juga kalau banyak gitu. Cukuplah dari Jakarta Selatan untuk DPRD-nya bisa menjadi 6 gitu ya, dari 3 jadi 6. Untuk DPR Pusatnya dari 2 jadi 3. Nah, itu sudah sangat luar biasa ya. Amin. Dan kami akan melakukan itu melalui pembuktian kinerja kami sebagai anggota DPR, wakil Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan kita kerjakan secara maksimal. Termasuk kami akan punya janji Bapak Ibu sekalian, janji misalnya janji SIM gratis, janji SIM seumur hidup, janji pajak yang dinaikkan. Maksud saya dulu kan pajak penghasilan itu 4,5 juta. Sekarang baru akan terkena pajak, kalau usulan kami adalah bukan 4,5 juta tapi 8 juta. Misalnya juga janji membuat undang-undang tentang perlindungan ulama, simbol agama, dan tokoh-tokoh agama. Kami akan kerjakan, sekalipun jumlah kami baru 40. Kami akan tetap perjuangkan. Sekali lagi, kalau hanya perdebatan insya Allah kami bisa meyakinkan. Cuma masalahnya kalau kami nanti dipaksa voting, jadi mohon dimaafkan kalau kami voting dan kemudian kami kalah. Karena kemarin juga janji kami sesungguhnya kalau PKS dimenangkan dalam pemilu. Kalau menang pemilu, voting pasti menang juga gitu kan. Tapi karena belum menang, bukan berarti kami tidak akan melaksanakan amanat ini. Amanat ini akan tetap kami laksanakan, hanya mohon didoakan mudah-mudahan tidak perlu saya voting. So, kalau saya voting, nah ini mudah-mudahan doa Bapak Ibu sekalian bisa membolak-balikkan hati mereka, sehingga tadinya tidak setuju bisa menjadi setuju. Saya kira demikian Bapak Ibu hormati. Selamat memaksimalkan potensi dan posisi Pak Dedi, saya dan kawan-kawan. Boleh melalui aspirasi langsung ke DPRD atau ke DPR, boleh juga melalui aspirasi yang disampaikan kepada pimpinan PKS di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat yang lain. Kita juga sudah akan membuka training orientasi partai. Kita akan tahun 2020 disepakati menjadi tahun rekrutmen. Kami menerima keanggotaan baru untuk PKS. Dan kemudian kami akan selenggarakan Sekolah Cinta Indonesia untuk membuktikan bahwa PKS itu memang cinta Indonesia. PKS tidak radikal dan memang tidak ada di PKS yang bercadar maupun bercingrangan gitu ya. Sekalipun sekali lagi sesungguhnya itu juga tidak benar sebagai ukuran radikalisme dan bermasalah cadar dan cingkrang itu juga tidak benar. Coba dilihat saja yang kemarin misalnya melakukan penembakan di New Zealand, cingkrang atau tidak? Tidak. Dijenggot atau tidak? Cadaran atau tidak? Malah bukan orang Islam. Di New Zealand itu orang lagi sholat Jumat ditembakin, puluhan yang meninggal. Ada yang bilang itu bom tamrin. Bom tamrin. Itu orangnya pakai celana cingkrang atau tidak? Tidak. Cadaran atau tidak? Tidak. Malah pakai jin. Nah loh, jangan-jangan dipakai jin malah radikalis nih pakai jin ya. Dan sekali lagi sesungguhnya itu semuanya bukan ukuran. Ukurannya adalah bukan pakaiannya apa, bukan tanah apa, tapi perilakunya. Dan PKS tidak pernah mengajarkan radikalisme negatif, ekstremisme, terorisme. Kita mengajarkan untuk menjadi yang bisa berkhidmat, membantu warga bangsa sebanyak-banyaknya. Dan karenanya visi kita adalah untuk menjadi partai yang kokoh di dalam berkhidmat untuk bangsa, untuk umat, bangsa, dan negara. Dan berkhidmat tidak mungkin menjadi radikalis, teroris, ekstremis. Nah, tapi juga harus diingatkan, ini terakhir sekali, kalau kemudian sekarang dibuka untuk kemudian yang kaitannya dengan masalah radikalisme, laporkan kalau ada yang terpapar radikalisme.
Sesungguhnya sih dalam konteks Indonesia yang betul-betul dilarang adalah dua. Pertama adalah separatisme. Separatisme itu dilarang, itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan NKRI, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan korbannya banyak banget. Tapi anehnya ketika kemudian OPM melakukan beragam, bahkan termasuk demo di depan Istana Negara, pakai bawa bendera bintang kejora meneriakkan tentang Papua Merdeka, nggak ada tindakan. Bahkan dalam satu live dialog dengan Pak Haikal Hasan di TV One, ketika ditanyakan kenapa untuk UPM tidak dikenakan undang-undang tentang terorisme, jawabannya lucu, aneh bin ajaib. Mungkin karena dia laki, kalau perempuan aneh binti ajaib. Kata dia apa? Itu undang-undang tentang terorisme belum sampai ke Papua. Nah loh, kok saya Papua? Jadi separatisme ada jelas dilarang oleh Pancasila, dilarang oleh Undang-Undang Dasar. Cuman anehnya kok tidak ada yang suruh ngelaporin kalau ada bibit-bibit sekularis separatisme. Padahal jelas mereka kemarin melakukan 2 kali demo besar, dan per tanggal 1 Desember, lihat nih, tanggal 1 Desember mereka juga demo bahkan di Jakarta. Mereka demo di Bundaran HI. Kemarin mereka bahkan demo di depan istana, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu setelah peristiwa Surabaya, kemudian masuk ke Papua di Manowari, di Sorong, di Fakfak, 2 kali mereka demo. Nanti lihat tanggal 1 Desember dipermasalahkan atau tidak. Nah, menurut saya warga juga penting untuk disampaikan, separatisme jelas bertentangan dengan negara, dan itu wajarnya juga kemudian dilaporkan bila ada yang bermasalah. Yang kedua adalah komunisme. Komunisme itu jelas dilarang, bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa, itu pasti bertentangan dengan komunisme, dan dilarang oleh TAP MPRS nomor 25 atau 66. Banyak pihak yang ingin menghapus dengan alasan demokrasi, hak asasi manusia, tapi semua tetap menegaskan bahwa TAP MPRS tetap berlaku, dan karenanya PKI tetap terlarang di Indonesia. Dan saya sekarang di MPR, tugas saya diamanatkan untuk mengawal TAP MPR dan MPRS agar tetap berlaku, termasuk TAP MPRS nomor 25 atau 66 tentang pelarangan terhadap PKI dan komunisme. Kalau ditanyakan pada Bapak Ibu semuanya, nanti supaya babnya adalah kedaulatan rakyat, suara rakyat, Bapak Ibu semuanya setuju nggak kira-kira kalau PKI dihidupkan lagi di Indonesia? Setuju nggak kalau TAP MPRS yang melarang PKI dicabut? Mengapa tidak setuju? Ya, karena membahayakan negara, karena bentangannya ideologi negara, karena dia tidak sesuai dengan kesepakatan nasional kita. Jadi itulah, saya mohon didoakan juga, saya di MPR akan tetap bisa amanah dan kuat menjaga agar TAP MPR ini tidak dirubah, supaya Indonesia selamat. Ini nggak ada PKI aja kondisi kayak begini, gimana kalau ada PKI? Akan semakin mengerikan sekali. Terima kasih sekali lagi, barakallahu fikum. Kami menunggu Bapak Ibu sekalian dalam aspirasi, baik di luar DPR maupun di luar DPRD, maupun di dalam DPR dan di DPRD. Silakan, setiap hari Selasa kami ada di sana, dan itu ada satu-satunya fraksi di DPR dan di DPRD yang menggelar hari aspirasi, supaya bisa menerima aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya, supaya bisa kita perjuangkan sebanyak-banyaknya, dan itu artinya ada PKS siap untuk berkhidmat untuk rakyat dan Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.